Sebelum melakukan penyambutan pasien, yang pertama-tama harus dilakukan oleh bidan itu ada persiapan ruangan, di mana keamanan dan kenyamanan ruangan tersebut harus diperhatikan, mulai dari memastikan tidak ada alat yang rusak, privasi ruangan yang terjaga, dan untuk kenyamanan, pencahayaan ruangan harus cukup, suhu ruangan cukup, dan ventilasi udara yang baik. Lalu, yang kedua ada persiapan alat, di mana setiap persiapan alat itu harus dicek, ada APN set, acting set, perlengkapan ibu dan bayi, dan alat kegawat daruratan, serta barang habis pakai dan obat-obatan yang harus tersedia. Lalu, ada persiapan bidan, di mana bidan harus memakai pakaian yang rapi, wangi, bersih, dan buku pendokumentasian serta patograf, daftar tilik, job sheet harus disediakan. Serta bidan harus memastikan dirinya sudah kompeten. Silakan masuk Bapak Ibu, ada apa ya? Silakan duduk dulu Ibu. Saya tanya dulu Ibu namanya siapa? Nama saya Kak Iqbal. Bapak suaminya namanya siapa? Bapak Jaja. Ibu mau duduk aja seperti ini atau mau Pengen duduk aja. Ibu kenapa datang ke sini? Terus menghidap dari Udah mules. Itu dari kapan yang mulesnya? Jam-jam apa ya? Kayaknya jam 2 jam 3-an. Oh, berarti udah cukup lama ya, Bu? Itu kira-kira mulesnya berapa menit, Ibu? sekitar ya 10 menit mungkin ada 3 kali. 3 kali. Ya. Ibu, Bapak buku KIA-nya sekarang di bawah nggak? Di bawah sebentar ya. Iya. Udah jawab. Ini Bu bukunya. Oh iya. Bener ya, Bu. Oh, Ibu sekarang kehamilan yang pertama Ibu? Iya, ada 39 minggu ya, berarti udah cukup umur untuk melahirkan. Ibu, lahirnya kapan Bu? Iya, Kapan pagi ya sebelum kesini? Sebelum kesini, oke. Ibu buang air kecilnya tadi terakhir tadi pagi waktu mandi bersih. buang air besar kapan? Sebelum kesini juga sampai karena mulus Itu tadi pagi. Dilakukannya jongkok berdiri atau berdiri? soalnya sering jongkok. Sering jongkok. Kalau tadi pagi aktivitasnya apa ini tuh di sini? Ya beres-beres rumah gitu loh. Beres-beres rumah aja. Ibu, kalau istirahat terakhir tadi jam berapa Ibu? Tidur. Iya malam. Jam 9 sih, jam 9 tapi kebangun-bangun dulu. Terus karena sakit ya. Mulus. Terus Ibu sekarang perasaannya gimana mau bersalin? Ya senang sih. Anak pertama ya. Ibu tinggal di rumah dengan suami Ibu sekarang. Kalau misalnya awal-awal itu sama suami ada orang tua aku di rumah dan dia Suaminya terus Ibu Ibu sekarang ada selama kehamilan ini ada pantangan Bengkokan. Itu nggak pernah dipantang, nggak ada. Biasanya di rumah yang ambil keputusan suami atau berdua? suami. Terus selama ini Ibu, mohon maaf ya, kayak sering mengalami kayak tekanan karena sekarang sedang hamil atau misalkan karena di rumah sendiri. Nggak ada. Selama ini keluarga di rumah atau suami sering membantu nggak kalau melakukan aktivitas kayak ngurus rumah? Kalau misalnya ada di rumah sih sering, tapi cuma kalau kerja enggak. Kerjain dulu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dulu ya. Nah, Ibu, saya tanya sudah selesai. Nanti setelah ini Ibu boleh ganti baju ke baju pasien supaya kalau misalnya ada pemeriksaan lagi nanti dari belakang. Nanti Ibu ganti bajunya, boleh dengan sekalian untuk pipis dulu, boleh diantar suami atau mau diantar saya aja? Suami aja, oke. Bapak silakan bajunya diterima. Ayo Ibu, saya bantu.
Ini Ibu, saya bantu Ibu ya ke situ. Ibu langsung berbaring saja ya. Sudah merasa nyaman ya? Sudah. Oke Ibu, di sini saya bidan putri Ibu ya. Untuk ini saya akan melakukan pemeriksaan fisiknya pada Ibu ya. Untuk sebelum saya akan memakai peralatan diri dulu. Terlebih dahulu ya Ibu ya, mau ditunggu ya. Oke, untuk di bagian kepala dimulai dari rambut ibu berwarna hitam, tidak ada rontok pada rambut ibu dan juga bersih. Lalu juga pada bagian wajah ini ibu tidak terlihat pucat dan juga di bagian matanya tidak ada tanda-tanda anemia, refleks pupilnya juga positif. Kemudian saat dicoba untuk nyeri tekan tidak ada, dirasakan nyeri tekan. Lalu bibir ibu juga lembab, tidak kering. Dan juga tidak ada tanda-tanda peradangan pada mulut ibu. Lalu juga di bagian telinga ibu bersih dan juga tidak ada luka. Di bagian hidung tidak ada tampak pembengkakan atau apa itu namanya, polip. Terus juga hidung ibu juga bersih. Oke, dilanjut, tidak ada pembengkakan bukan jar getah bening dan juga tidak ada pembengkakan vena jugularis. Lalu lanjut ke bagian dada. Di sini di bagian payudara ibu tampak simetris, putingnya juga sudah menonjol dan ada pengeluaran ASI-nya. Dan juga tidak ada tanda-tanda lecet pada area payudara ibu. Dan juga saat dilakukan pemeriksaan juga tidak ada pembengkakan punjer getah bening. Oke, untuk pemeriksaan abdomen atau perut ibu sudah diukur, TFU-nya ini setinggi 35 cm, 3/2 px. Lalu juga di bagian teratas perut ibu, yaitu di fundusnya, teraba bagian lengan dan bundar. Lalu di bagian kanan perut ibu itu teraba bagian yang keras seperti papan dan memanjang, itu bagian punggung si bayi. Lalu bagian kiri perut ibu teraba bagian-bagian kecil, itu bagian ekstremitas atau bagian kayak tangan, kaki, janin. Lalu di bagian penurunan kepala sudah masuk PAP, divergen untuk perlimaannya ini 3/5, jadi 2 bagian sudah masuk dan 3 masih di luar. Setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada pembengkakan kelenjar Bartholin dan juga ada rugae, tidak ada septum, porsia ibu lunak, juga kandungan utuh, tidak ada penyusupan dan pembukaan di 5 cm. Dan ntar akan dilakukan pemeriksaan dalam kembali di 4 jam kemudian atau jika ada tanda-tanda persalinan. Untuk di bagian anus tidak ada hemoroid. Untuk ekstremitas atas ibu, kuku ibu bersih dan juga tidak panjang. Lalu dilakukan capillary refill time itu kurang dari 2 detik, tidak ada tanda-tanda dehidrasi juga. Lalu kemudian di ekstremitas bawah itu juga kuku ibu bersih, tidak panjang, dilakukan capillary refill time juga kurang dari 2 detik. Dan juga tidak ada varises. Dan ekstremitas bawahnya, kuku-kuku jari ibu bersih dan juga pendek, lalu juga kemasannya negatif, dan saat dilakukan capillary refill time juga kurang dari 2 detik. Varises pun tidak ada. Setelah 4 jam kemudian, ibu mengatakan merasakan dorongan kuat untuk mengejar dan juga ibu ingin merasakan BAB, lalu kontraksi itu lebih kuat dan sering. Ibu diangkat dulu ya.
bahu ya. Nanti kalau sakit boleh bilang ya. Dari tengah dulu. Lagi maju segini. Ya. Nah, Ibu, pembukaannya ini udah lengkap. Nanti setelah ini saya bantu untuk sedikit memecahkan bebannya ya. Bedanya 2 apa 3? Selesai nah. Sama-sama kelompok gua. Iya, tadi kan sama semuanya. Belum, video aja belum. Jadi bila kedua. Dua aja. Dua. Lagi si Elsa. Ini tugasnya apa? Untuk itu foto bani sudah saya dengar. Udah digoreng. Oh yang nama si Dea. Yang kemarin dia bilang itu bikin video. Ibu, tadi dari pemeriksaan yang sudah saya lakukan, ada tekanan pada anus, lalu pada niumnya juga menonjol dan kurvanya sudah membuka di nanas. Dan pemeriksaan tersebut, Ibu artinya sudah siap untuk bersalin. Dan nanti setelah ini saya akan membantu Ibu untuk penerangan supaya bersalin. Ibu, yang cuma 1, 2, 3 dorong ya Ibu. 1, 2, 3 dorong terus Ibu. Terus ajarin Ibu ya, ajarin Ibu. Ayo. Bentar ya Ibu ya, disuntik dulu ya. Saya akan membersihkan. Angkat dulu. Nah, gitu. Kamu tanyain media kayak sekarang apa yang rasain? Oh, sekali saja baru ya. Ibu sekarang apa yang dirasain? Masih pulas? Masih Ibu Masih pulas. Ya, karena katanya di bulan nanti. Kalau semuanya berakhir, insya Allah nanti Ibu Baik. Ya. Udah. Gimana sih? Makasih ya, Bu. Masa buat ada jaringan sisa yang tertinggal, panjang tarik pusat 60 cm, multioiden lengkap, diameter 20 cm, dan ketebalannya 5 cm. Tidak ada pendarahan aktif, Tidak ada pabrikan jalan lahir. tidak ada juga pabrikan jalan lahir. Ibu punten ya Ibu ya, boleh diangkat sedikit Ibu bokongnya. Sana ya, Ibu. Mereka pembalut dulu ya Bu ya. Ibu setelah 15
nanti saya akan kembali untuk mengambil pendataan ibu, dan nanti setelah 1 jam dilakukan IMD, saya akan mengambil kembali bayinya untuk dilakukan pemberian vitamin K dan salam materi ya. Nah, bayi ibu di sini sudah 1 jam kira tadi dilakukan IMD. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemberian vitamin K dan salam mata pada bayi. Gimana? Sini. Ibu, sekarang proses persalinan ibu sudah selesai bu ya, alhamdulillah lancar. Bayinya juga perempuan ibu, cantik. Terus tadi beratnya ada di 3.700 gram dan panjangnya ini ada 47 cm, normal ya bu ya. Persalinan selesai, yang harus dilakukan bidan adalah membereskan alat terlebih dahulu dan memastikan tidak ada alat yang tertinggal di bed maupun di dekat ibu. Lalu melakukan DTT pada sarung tangan dan APD-nya, baru setelah itu APD-nya dilepas. Yang pertama kita akan melakukan DTT terlebih dahulu, yaitu mencuci tangan, sarung tangannya di air kurang. Setelah bersih, bidan melepaskan APD terlebih dahulu dilakukan di nurse care. Setelah APD dilepaskan dan sudah dilakukan DTT, setelah ini bidan melakukan pencatatan dan dokumentasian pada pasien.